Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau orderan terakhir di malam hari itu bukan dari manusia? Bayangin, jam 1 pagi, jalanan sepi, tiba-tiba ada order masuk. Tanpa nama jelas, tanpa foto, dan saat kamu jemput, penumpangmu ternyata bukan manusia. Ini bukan sekedar cerita horor biasa, karena sampai sekarang order itu masih masuk. Cerita ini mulai beredar di kalangan driver ojek online. Biasanya diceritakan saat mereka lagi nongkrong di pangkalan atau sekedar istirahat di pinggir jalan sambil ngopi. Awalnya cuma dianggap cerita biasa, tapi makin banyak yang dengar, makin banyak juga yang bilang kalau kisah ini bukan sekedar karangan. Katanya kejadian ini dialami langsung oleh seorang driver. Sebut saja namanya Rian. Rian dikenal sebagai driver yang sering narik sampai larut malam. Buat dia, justru jam-jam sepi seperti lewat tengah malam itu yang paling hidup. Jalanan memang kosong, tapi orderan sering masuk tiba-tiba. Apalagi dari orang-orang yang baru pulang kerja atau yang butuh kendaraan di jam-jam tidak biasa. Rian sudah terbiasa dengan suasana sunyi, lampu jalan redup, dan angin malam yang dingin menusuk. Bahkan menurutnya itu sudah jadi bagian dari rutinitas. Malam itu sekitar pukul 12.47 malam, Rian sedang berhenti di pinggir jalan dekat sebuah warung yang sudah tutup. Dia duduk di atas motornya, menatap layar ponsel sambil sesekali menguap. Badannya terasa berat, matanya juga sudah mulai lelah. Dalam pikirannya, dia sudah hampir memutuskan untuk mengakhiri hari itu dan pulang ke rumah. Jalanan di depannya tampak lengang. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali angin yang menggesek daun-daun di sekitar. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada aktivitas. Suasana yang biasanya dia nikmati, tapi malam itu terasa sedikit berbeda. Lebih sepi dari biasanya, lebih sunyi. Saat Rian hendak mematikan aplikasinya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ting! Suara notifikasi itu terdengar cukup keras di tengah kesunyian. Satu orderan masuk. Rian sempat terdiam beberapa detik, menatap layar tanpa langsung menekan apapun. Entah kenapa ada rasa ragu yang muncul begitu saja. Padahal biasanya dia tidak pernah berpikir panjang kalau ada order masuk. Dia lalu membuka detailnya. Lokasi penjemputannya berada di sebuah area perumahan lama, bukan di jalan utama, melainkan masuk ke dalam gang yang bahkan namanya jarang dia dengar. Rian mencoba mengingat-ingat, tapi dia hampir yakin belum pernah mendapatkan order dari sana sebelumnya. Nama penumpangnya hanya tertulis satu kata, Ibu. Tidak ada foto profil, tidak ada rating, bahkan tidak ada catatan tambahan apapun. Rian mengkerenyit pelan. Hal seperti ini sebenarnya jarang terjadi. Biasanya minimal ada rating atau riwayat. Tapi yang ini benar-benar kosong. Seolah-olah akun itu baru saja dibuat, atau entah kenapa tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dia sempat berpikir untuk mengabaikan order tersebut. Jarinya bahkan sudah hampir menekan tombol tolak. Tapi perasaan ragu itu justru berubah jadi rasa penasaran. Di tengah jalan yang sunyi, dengan tubuh yang lelah, dan suasana yang mulai terasa aneh, akhirnya Rian menekan tombol terima. Dan sejak saat itu, tanpa dia sadari, malamnya tidak akan pernah sama lagi. Saat Rian sampai di titik lokasi yang tertera di aplikasi, hal pertama yang langsung dia rasakan adalah suasananya yang berbeda. Bukan sekedar sepi seperti biasanya, tapi benar-benar sunyi dengan cara yang aneh. Seolah-olah tempat itu mati. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lewat. Bahkan suara anjing atau jangkrik pun hampir tidak terdengar. Lampu jalan di sepanjang area itu tampak redup. Beberapa di antaranya berkedip pelan,
dan ada juga yang benar-benar mati, membuat sebagian jalan tenggelam dalam gelap. Cahaya yang ada hanya cukup untuk memperlihatkan siluet rumah-rumah di sekitar. Rumah-rumah itu terlihat tua, catnya kusam, pagar berkarat, dan beberapa jendelanya tertutup rapat seperti sudah lama tidak dibuka. Rian memperlambat motornya, lalu berhenti tepat di titik yang ditunjukkan oleh Maps. Dia mematikan mesin, dan seketika suasana menjadi semakin hening. Hanya ada suara nafasnya sendiri, dan detak jantungnya yang entah kenapa terasa lebih cepat dari biasanya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun. Rian mulai merasa tidak nyaman. Biasanya penumpang sudah menunggu di depan, atau setidaknya terlihat dari kejauhan. Tapi kali ini, tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Dia menunggu beberapa detik. Lalu beberapa detik lagi. Tangannya mulai meraih ponsel berniat menghubungi penumpang, atau langsung membatalkan order. Namun, tepat saat itu, ada sesuatu yang bergerak di ujung pandangannya. Dari arah gang sempit di sebelah kanan, perlahan muncul sosok seseorang. Perempuan. Dia berjalan pelan. Sangat pelan. Langkahnya tidak terdengar jelas, hampir seperti tidak menginjak tanah. Kepalanya sedikit menunduk dan rambutnya yang panjang terurai menutupi hampir seluruh wajahnya. Rian memperhatikan tanpa sadar menahan nafas. Perempuan itu terus mendekat, tanpa terburu-buru, tanpa suara. Baju yang dikenakannya panjang dan berwarna putih. Bukan putih bersih, tapi agak kusam, seperti kain yang sudah lama tidak terkena sinar matahari. Semakin dekat, Rian mulai merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Padahal sebelumnya udara hanya terasa biasa saja. Perempuan itu akhirnya berhenti tepat di samping motor. Diam. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, dengan suara yang sangat lirih, hampir seperti bisikan yang dipaksakan keluar. Ini ojeknya. Ya. Suara itu membuat Rian sedikit tersentak. Ada sesuatu yang aneh dari cara bicaranya. Terlalu pelan, terlalu datar, dan terasa dingin. Rian tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk pelan, mencoba terlihat biasa saja. Meskipun di dalam hatinya mulai muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Tanpa berkata apa-apa lagi, perempuan itu langsung naik ke jok belakang. Saat tubuhnya menyentuh motor, Rian langsung merasakan sesuatu yang janggal. Motor itu mendadak terasa lebih berat. Padahal jika dilihat dari tubuhnya, perempuan itu tampak kurus, bahkan cenderung ringan. Rian menggenggam stang motornya lebih erat. Ada perasaan aneh yang perlahan merayap. Perasaan bahwa sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sejak detik itu, Rian mulai yakin bahwa penumpang yang dia bawa malam itu bukan penumpang biasa. Sepanjang perjalanan, suasana terasa semakin sunyi dengan cara yang tidak biasa. Mesin motor Rian yang biasanya terdengar jelas, kini seperti tertelan oleh keheningan di sekitarnya. Jalanan benar-benar kosong. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang lewat, bahkan lampu-lampu rumah yang tadi sempat terlihat kini semakin jarang. Seolah dia sedang masuk ke area yang perlahan menjauh dari kehidupan. Rian mencoba fokus ke jalan di depannya. Namun perasaan tidak nyaman itu terus mengganggu. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk sampai ke kulit, membuat tengkuknya merinding sejak tadi perempuan itu naik ke motornya. Tidak ada percakapan. Penumpangnya hanya diam. Rian sempat mencoba bersikap normal. Dengan suara sedikit dipaksakan santai, dia bertanya, "Mau ke arah mana ya, Bu? Lurus terus atau belok nanti?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Rian mengira mungkin perempuan itu tidak mendengar. Dia mencoba lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Bu,
Tujuannya kemana ya? Tetap tidak ada respons. Seolah dia sedang berbicara sendiri. Perasaan gelisah mulai muncul lebih kuat. Rian menelan ludah, mencoba mengabaikan pikiran-pikiran aneh yang mulai muncul di kepalanya. Namun ada satu hal yang sejak tadi membuatnya tidak bisa tenang. Kaca spion motornya. Tanpa sadar, Rian beberapa kali melirik ke arah spion untuk melihat penumpangnya. Awalnya hanya sekilas, tapi setiap kali dia melihat, wajah perempuan itu tidak pernah terlihat jelas. Selalu kabur, seperti tertutup bayangan, atau seperti tidak bisa tertangkap dengan benar oleh pantulan kaca. Rian mengerjapkan mata, mencoba memastikan. Dia bahkan sempat sedikit memiringkan posisi spionnya. Tetap sama, kabur. Yang terlihat hanya rambut panjang yang menjuntai ke depan. Semakin lama semakin menutupi seluruh wajahnya. Hingga hampir tidak ada bagian wajah yang bisa terlihat sama sekali. Jantung Rian mulai berdetak lebih cepat. Tangannya di stang motor terasa sedikit berkeringat. Dia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya karena pencahayaan yang kurang. Mungkin hanya efek lampu jalan yang redup. Tapi perasaan itu tidak mau hilang. Tiba-tiba, perempuan itu berbicara. Suaranya muncul begitu saja, membuat Rian sedikit tersentak. Pelan. Sangat pelan. Mas, jangan lewat jalan itu. Rian langsung mengerutkan kening. Dia melihat ke depan. Jalan yang sedang dia lewati adalah satu-satunya akses menuju titik tujuan sesuai maps. Tidak ada alternatif lain. Di kiri kanan hanya ada jalan kecil yang bahkan tidak layak dilalui. Kalau nggak lewat sini, lewat mana, Bu? Tanya Rian berusaha tetap tenang. Tidak ada jawaban. Hanya hening beberapa detik. Lalu, perempuan itu tertawa. Pelan. Awalnya seperti cekikikan kecil. Namun semakin lama, semakin panjang. Dan semakin jelas. Suara tawa itu tidak terdengar normal. Tidak ada nada hangat atau emosi manusia di dalamnya. Datar, tapi menusuk. Seperti suara yang dipaksakan keluar dari sesuatu yang bukan manusia. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri sempurna. Tangannya di stang motor terasa sedikit berkeringat. Dia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya karena pencahayaan yang kurang. Mungkin hanya efek lampu jalan yang redup. Tapi perasaan itu tidak mau hilang. Dan sekali lagi, dia benar-benar merasa takut. Bukan sekedar tidak nyaman, tapi takut dengan sesuatu yang berada tepat di belakangnya. Tidak lama setelah tawa itu terdengar, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Motor yang dikendarai Rian tiba-tiba tersendat. Awalnya hanya seperti kehilangan tenaga sesaat, lalu normal lagi. Tapi beberapa detik kemudian, mesin itu benar-benar mati begitu saja. Sunyi. Tidak ada suara mesin. Tidak ada suara apapun. Rian refleks menarik rem dan menghentikan motornya di tengah jalan. Jalanan di depannya gelap, hanya diterangi sisa cahaya lampu jauh yang samar. Di kanan kiri hanya ada pepohonan tinggi yang berdiri rapat membentuk bayangan hitam yang menutup sebagian langit. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Tempat itu terasa seperti benar-benar terpisah dari dunia luar. Rian langsung mencoba menyalakan motornya kembali. Dia menekan tombol starter sekali. Tidak ada respon. Dia mencoba lagi. Masih sama. Tangannya mulai bergemetar, tapi dia memaksa tetap fokus. Dia coba berulang kali, lebih cepat, lebih panik. Tetap tidak menyala. Di tengah usahanya itu, tiba-tiba ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan ringan. Seperti ada sesuatu yang berubah di belakangnya. Perlahan, Rian menyadari sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Penumpangnya sudah tidak terasa. Tidak ada beban. Tidak ada kehadiran. Padahal beberapa detik lalu, perempuan itu masih duduk di sana. Dengan gerakan pelan, seolah takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada, Rian menoleh ke belakang. Kosong. Jok belakang motornya benar-benar kosong. Tidak ada siapapun. Jantungnya langsung berdegup kencang, nafasnya mulai tidak beraturan. Dia menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak mungkin seseorang turun tanpa dia sadar. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan. Namun sebelum dia sempat berpikir lebih jauh,
terdengar suara. Mas, suara itu pelan. Sangat pelan, tapi terdengar jelas. Dan yang membuatnya membeku, suara itu tidak datang dari depan, tidak juga dari belakang, tapi dari atas, tepat di atas kepalanya. Tubuh Rian langsung kaku, dia tidak langsung berani melihat. Nafasnya tertahan, jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinganya sendiri. Beberapa detik terasa sangat lama. Namun akhirnya, dengan rasa takut yang tidak bisa ditahan lagi, Rian perlahan mengangkat kepalanya. Matanya mengikuti arah suara itu. Dan disitulah dia melihatnya. Perempuan itu duduk di atas salah satu dahan pohon besar di tepat di pinggir jalan. Tubuhnya membungkuk sedikit, rambutnya menjuntai panjang ke bawah, hampir menyentuh tanah. Wajahnya kini terlihat jelas. Pucat, sangat pucat. Kulitnya seperti tidak memiliki warna kehidupan sama sekali. Matanya gelap, bukan sekedar hitam, tapi kosong, seperti lubang tanpa dasar. Dan dia sedang menatap Rian, langsung, tanpa berkejip. Perlahan sudut bibirnya tertarik, membentuk senyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu panjang, tidak wajar. Seolah wajahnya dipaksa untuk tersenyum lebih dari yang bisa dilakukan manusia. Rian tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa menatap balik dengan tubuh gemetar. Lalu dengan suara yang sama pelannya, perempuan itu kembali berbicara. "Itu bukan jalan pulang." Kata-kata itu terdengar seperti peringatan, atau mungkin ancaman. Keesokan harinya, suasana di sekitar lokasi itu sempat ramai oleh warga yang penasaran. Pagi-pagi sekali, seorang warga yang hendak pergi ke kebun menemukan Rian tergeletak di pinggir jalan. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan napasnya terdengar lemah. Awalnya warga mengira dia korban kecelakaan, tapi tidak ada luka, tidak ada darah, dan posisi motornya juga tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh. Motor itu berdiri tidak jauh dari tempat Rian ditemukan. Masih utuh, tidak ada goresan, kunci masih terpasang seperti terakhir kali digunakan. Seolah-olah semalam tidak terjadi apa-apa. Rian segera dibawa pulang oleh warga sekitar. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya dia sadar. Saat membuka mata, hal pertama yang dia lakukan bukan bertanya di mana dia berada, tapi langsung mencari ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka layar. Aplikasinya masih terbuka. Dan disitulah hal yang membuat semua orang yang mendengar ceritanya merinding. Order itu masih aktif, belum selesai. Padahal jelas-jelas tidak ada penumpang di sana. Tidak ada tujuan yang pernah tercapai. Di layar tertulis dengan jelas, penumpang belum sampai tujuan. Rian hanya menatap layar itu lama tanpa berkata apa-apa. Wajahnya berubah. Ketakutan yang dia rasakan malam itu seperti kembali lagi dalam sekejap. Bahkan saat warga mencoba bertanya apa yang terjadi, dia tidak langsung menjawab. Butuh waktu sebelum akhirnya dia menceritakan semuanya dengan suara pelan dan terbata-bata. Sejak hari itu, Rian berubah. Dia masih menarik ojek, tapi tidak pernah lagi mau keluar di atas jam 10 malam. Baginya, malam tidak lagi sama. Jalanan sepi yang dulu terasa biasa, kini justru membuatnya gelisah. Namun cerita itu tidak berhenti di situ. Menurut beberapa driver yang dekat dengannya, ada satu hal yang masih sering terjadi. Kadang-kadang, di waktu yang sama, sekitar pukul 1 pagi, saat suasana sudah benar-benar sunyi, ponsel Rian tiba-tiba berbunyi. Ting! Notifikasi yang sama, order masuk, dengan detail yang tidak pernah berubah. Lokasi yang sama seperti malam itu, dan nama yang sama, Ibu. Rian tidak pernah lagi menerima order itu. Bahkan setiap kali notifikasi itu muncul, dia langsung mematikan aplikasinya tanpa berani melihat terlalu lama. Tapi yang membuat cerita ini terus menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan driver adalah satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kalau memang itu bukan manusia, kalau memang penumpang itu tidak pernah benar-benar ada, lalu sebenarnya order itu ditujukan kemana?
Dan siapa yang masih mencoba naik setiap malam?